Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh dosen Hukum Pajak dan Perpajakan semester 2 sebagai tugas UTS. Pertanyaan pertama adalah sebutkan dan jelaskan besaran tarif progresif. Tarif progresif yang pertama adalah penghasilan kena pajak 50 juta rupiah akan dikenakan tarif pajak sebesar 5%. Yang kedua adalah penghasilan kena pajak dari 50 juta sampai 250 juta akan dikenakan tarif pajak sebesar 15%. Yang ketiga adalah penghasilan kena pajak 250 juta sampai dengan 500 juta akan dikenakan tarif pajak sebesar 25%. Yang keempat adalah penghasilan kena pajak di atas 500 juta akan dikenakan tarif pajak sebesar 30%. Soal nomor 2 yaitu sebutkan dan jelaskan tarif PTKP. Untuk tidak kawin 0 tanggungan adalah 34 juta. Untuk tidak kawin 1 tanggungan adalah 58.500.000 rupiah. Untuk tidak kawin dan 2 tanggungan adalah 63 juta rupiah. Untuk tidak kawin dan 3 tanggungan adalah 67.500. Sedangkan untuk orang yang sudah kawin dan 0 tanggungan adalah 58.500. Untuk yang 1 tanggungan adalah 63 juta. Untuk yang 2 tanggungan adalah 67.500. Untuk yang 3 tanggungan adalah 72 juta rupiah. Sedangkan untuk orang yang sudah menikah dan digabungkan penghasilannya dengan istrinya adalah 112.500. Kemudian dengan 1 tanggungan 117 juta rupiah. Untuk 2 tanggungan adalah 121.500 dan dengan 3 tanggungan adalah 126 juta rupiah. Nah, dilihat dari nilai-nilai yang tercantum di sini, selisih dari setiap tanggungannya adalah sekitar 2.500.000 rupiah. Untuk soal nomor 3 yaitu sebutkan dan jelaskan dalam bentuk tabel batas akhir pembayaran dan pelaporan PPh. Untuk jawabannya saya akan sajikan dalam bentuk gambar sebagai berikut. Soal yang keempat adalah sebutkan denda atas keterlambatan pelaporan SPT. Di sini ada beberapa denda yang akan dikenakan kepada wajib pajak yang telat melaporkan SPT-nya. Yang pertama adalah denda telat lapor SPT bagi wajib pajak orang pribadi, yakni 100.000 per SPT masa pajak. Yang kedua adalah denda telat lapor pajak SPT pada badan sebesar 1 juta rupiah per SPT tahunan. Yang ketiga adalah sanksi administrasi untuk SPT PPN sebesar 500.000 rupiah per SPT masa dan 100.000 rupiah per SPT masa untuk SPT dengan masa lainnya. Dan yang terakhir adalah denda telat bayar pajak sebesar 2% per bulan dalam waktu biaya pajak yang belum dibayarkan. Dan soal yang kelima adalah sebutkan batasan-batasan dalam membuat definisi perpajakan. Yang pertama adalah iuran wajib masyarakat kepada kas negara. Yang kedua adalah bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang Dasar. Yang ketiga adalah kontrapretasi tidak langsung. Dan yang terakhir adalah digunakan sebesar-besarnya untuk pembangunan negara. Dan soal yang terakhir adalah soal argumentasi, di mana saya akan menyampaikan argumentasi saya tentang insentif pajak yang diberlakukan pada masa pandemi COVID-19 saat ini. Menurut saya, insentif pajak ini
saya sependapat dengan pemerintah, karena ketika terjadinya pandemi COVID-19 ini beberapa penggiat perekonomian, baik itu badan ataupun perorangan, mengalami kesulitan dalam perekonomiannya. Maka dari itu saya sangat setuju dengan diberlakukannya insentif pajak ini, karena insentif pajak ini juga mendukung lajunya pertumbuhan beberapa pelaku ekonomi yang terdampak COVID-19 saat ini. Kebijakan ini juga didasarkan pada beberapa undang-undang dasar yang berlaku di Indonesia, yakni yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Pasal 17 Ayat 3 serta Undang-Undang Dasar Nomor 16 Tahun 1982 atau yang sekarang sudah diganti dengan Undang-Undang Dasar Nomor 16 Tahun 2009.